Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana perundang-undangan. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Bahwa selanjutnya, selain rangkaian penemuan fakta hukum sebagaimana diklaim penuntut umum tersebut di atas, penuntut umum juga pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan bioremediasi yang dilakukan hanya sekedar membolak-balik tanah dan memberi nutrisi atau pupuk pada tanah dengan tidak melakukan pengujian atas tanah terkontaminasi maupun memberikan bakteri pendegradasi. Hal-hal tersebut di atas dengan demikian akan kami bahas secara singkat berdasarkan fakta hukum yang peroleh dari alat bukti di persidangan yang mulia ini. 1. Pelaksanaan studi awal, site karakteristik, biotreatability dan analisa bakteri. Walaupun terdakwa tidak memiliki dan tugas dan tanggung jawab dan juga tidak terlibat dalam proyek bioremediasi, kami penasihat hukum merasa perlu untuk meluruskan sedikit saja kekeliruan menuntut umum tentang pelaksanaan bioremediasi di PT CPI, karena menurut penuntut umum kegiatan bioremediasi di PT CPI dilakukan dengan hanya membolak-balik tanah, tidak melakukan pengujian dan atas tanah terkontaminasi, tidak memberikan bakteri pendegradasi. Agar tidak mengulang apa yang sudah kami sampaikan dalam pledoi, maka dalam kesempatan ini kami berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa kegiatan bioremediasi di PT CPI dengan terlebih dahulu melewati serangkaian kegiatan riset dan penelitian yang panjang meliputi site karakteristik, biotreatability, analisa mikroorganisme atau bakteri, dan hasil riset tersebut sudah dibukukan dalam bentuk jurnal atau hasil penelitian ilmiah sebagaimana bisa dilihat dari dalam. 1. Jurnal penelitian berjudul Bioremediation Methodology of Oil Waste in CPI Sumatra Operation yang dipresentasikan pada Forum Indonesia Petroleum Association 4 sampai dengan 6 Oktober tahun 1994 di Jakarta, PD Bukti T17. 2. Jurnal penelitian berjudul Bioremediation Process for Crude Oil Contaminated Soil, a Field Scale Application yang dipresentasikan dalam Forum Indonesian Petroleum Association 18-20 Mei 1998 di Jakarta, PD Bukti T18. 3. Laporan penelitian berjudul Bioremediasi on Oil Contaminant Soil yang terbitkan oleh Pusat Penelitian dan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, Lemigas tahun 1998, PD Bukti T19. 4. Hasil studi evaluasi bioremediasi Minas yang diterbitkan oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung, LAPI ITB tahun 2001, PD Bukti T20. 5. Study of Environmentally Acceptable Endpoint Criteria in CPI Area of Operation, Oktober 2001, PD Bukti T21. Alat bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Ali Dikri, Robert Eric Hoffman, Aruji Wayono, dan Yanto Sianipar. Bahkan terungkap fakta juga di persidangan bahwa site karakteristik dan biotreatability merupakan prasyarat dalam pengajuan permohonan izin bioremediasi dan sudah disampaikan oleh PT CPI kepada KLH dalam bentuk lampiran permohonan izin pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis atau izin bioremediasi atau izin SBF. Fakta ini diterangkan oleh saksi Aruji Wayono dengan menunjukkan dokumen-dokumen site karakteristik dan biotreatability yang dijadikan lampiran dalam permohonan ini. Dalam permohonan izin bioremediasi di hadapan persidangan, keterangan saksi Aruji Wayono, Mas Neliarti Hilman, Wiryono Kusmo Diharjo, dan dikuatkan oleh ahli bioremediasi Dr. Insinyur Sri Haryati yang pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan lampiran 1 angka 3 dan 4 Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 diatur mengenai data-data yang wajib disampaikan pada waktu mengajukan permohonan izin bioremediasi. Data-data tersebut diantaranya adalah 1. Analisa jenis limbah, 2. Sumber limbah, 3. Komposisi limbah, 4. Konsentrasi awal, dan lain-lain. Data-data menurut ahli didapat setelah melakukan biotreatability study. Selain itu, berdasarkan lampiran 1 dan angka 4 Kepmen LH nomor 128/2003, sebagai persyaratan izin bioremediasi wajib juga disampaikan kepada KLH data-data berupa 1. Lokasi pengolahan, peta, 2. Proses pengolahan, 3. Titik pengolahan, 4. Kapasitas pengolahan, 5. Dimensi area pengolahan, 6. Uraian tentang data fisik, hidrologis dan cuaca dari lokasi lahan pengolahan, dan lain-lain. Data-data ini menurut ahli didapat setelah melakukan site karakteristik study. 2.
Pelaksanaan bioremediasi di lapangan, bahwa apabila penuntut umum mencermati ketentuan dalam Kepmen LH nomor 128/2003, maka sebaliknya akan diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bioremediasi memang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Pemberian nutrisi atau zat makanan atau unsur hara. Hal ini diatur dalam lampiran 2 angka 2 Romawi titik 2.6 Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Membolak-balik tanah. Hal ini diatur dalam lampiran 2 angka 2 Romawi titik 2.3 dan 10 Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. C. Pemberian pupuk. Hal ini diatur dalam lampiran 2 angka 1.3.10 dan 12 Kepmen LH nomor 128 2003. Bahwa penambahan bakteri sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum harus dilakukan, malah sebaliknya tidak boleh untuk dilakukan karena berdasarkan izin bioremediasi PT CPI, misalkan dari keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 567 tahun 2006, PD bukti T43, disebutkan bahwa pengolahan bioremediasi harus menggunakan bakteri lokal atau indigenous bakteri dan dilarang menggunakan bakteri non-lokal atau bakteri hasil rekayasa genetika. Jika logika penuntut umum agar PT CPI memberikan bakteri pendegrasi dari luar dan dipaksakan untuk diterapkan pada kegiatan bioremediasi di PT CPI, jelas PT CPI malah akan melanggar ketentuan perizinan bioremediasi lebih lanjut. Kepmen LH nomor 128/2003 juga tidak mengatur mengenai keharusan penambahan bakteri dari luar atau exogenous. Bioremediasi di PT CPI selama ini menggunakan bakteri indigenous yang diaktifkan dengan memberikan nutrisi dan melakukan stimulasi yang disebut penuntut umum sebagai membolak-balik tanah. Cara ini terbukti berhasil menurunkan kadar PPH, sebagian terbukti dari keterangan saksi Ali Dikri dan Robert Eric Hoffman, serta alat bukti surat jurnal atau hasil penelitian ilmiah sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam duplik AKO PD bukti T17 sampai dengan T21. Penafsiran Kepmen LH nomor 128/2003 yang dilakukan secara keliru oleh penuntut umum menunjukkan keberatan logika amanat dari bab 14 Romawi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang mewajibkan penyidikan dan pembuktian perkara terkait perundang-undang lingkungan hidup haruslah dilakukan dengan melibatkan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, KLH. Rasio legis dari penggunaan PPNS KLH untuk menyidik permasalahan terkait pelanggaran perundang-undang lingkungan hidup adalah karena PPNS KLH merupakan pihak yang paling mengerti mengenai perundang-undangan lingkungan hidup itu sendiri. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan yang mulia. 3. Mengenai pengujian sampel yang diuji oleh tim ahli bioremediasi Kejaksaan Agung, bahwa dalam replik penuntut umum disebutkan keraguan penuntut umum atas keterangan ahli-ahli bioremediasi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum dengan alasan bahwa keterangan ahli hanya mengacu pada sampel yang diajukan oleh PT CPI sendiri, sedangkan ahli yang diajukan penuntut umum melakukan sendiri uji sampel tersebut. Bahwa dalil penuntut umum ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dalam persidangan AKU, ahli-ahli bioremediasi yang diajukan oleh terdakwa yaitu Profesor M. Udiharto, Dr. Insinyur Linawati Harjito, MT, dan Dr. Insinyur Veronica Sriharyati Suhardi, MT, sama sekali tidak memberikan keterangan atas uji sampel yang dilakukan oleh PT CPI. Ahli-ahli tersebut semata-mata memberikan keterangan mengenai teori bioremediasi yang telah diadopsi dalam ketentuan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Mengingat ketiga ahli yang diajukan oleh terdakwa tersebut merupakan tim penyusun dari Kepmen LH nomor 128 tahun 2003, sehingga perbedaan interpretasi atas ketentuan gramatikal Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 harus dikembalikan pada maksud dari pembuat undang-undang itu sendiri. Adapun berdasarkan keterangan dari ahli-ahli tersebut justru terbukti bahwa bioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI telah sesuai dengan ketentuan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Lebih lanjut, uji sampel yang dilakukan oleh ahli yang diajukan penuntut umum juga mengandung kelemahan. Di samping juga ternyata ahli yang sama ternyata memiliki konflik kepentingan dalam perkara ini karena merupakan peserta tender pada PT CPI, vide keterangan saksi Budi Herdijono dan bukti-bukti surat yaitu surat kuasa tertanggal 22 Juli 2011 dari Direktur Utama PT Riau Putra Kemari kepada Dr. Insinyur Edison Effendi dan Bintoro sebagai penerima kuasa. Bukti T70, surat kuasa tertanggal 9 Agustus 2011 dari Direktur Utama PT Putra Riau Kemari ke Ibu Nelmi kepada Bintoro dan Dr. Insinyur Edison Effendi, vide bukti T70.
surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2011 dari Direktur Utama PT Putra Riau Kemari kepada Bintoro dan Edison Effendi, vide bukti T71. Risalah rapat klarifikasi administrasi dan teknis tanggal 9 Agustus 2011 di Alamanda Conference Room Rumbai, vide bukti T72. Risalah rapat klarifikasi administrasi dan teknis pada tanggal 15 Agustus 2011 di Alamanda Conference Room Rumbai, vide bukti T73. Berita acara pemeriksaan ahli Edison Effendi dan surat dari Direktur Pendidikan ITB nomor 460-11.B01.5-PP-2013 tanggal 7 Mei 2013, vide bukti T74. Kelemahan-kelemahan pada uji sampel penuntut umum ini juga disimpulkan berdasarkan keterangan-keterangan ahli Profesor M. Udiharto, Dr. Insinyur Linawati Harjito, MT, dan Dr. Insinyur Veronica Sri Haryati Suhardi, MT, yang dapat kami sarikan sebagai berikut. Sampel tidak diambil sesuai dengan frekuensi atau waktu sampling yang diwajibkan dalam Kepmen dalam lampiran 2 angka 3 bagian 1 analisa limbah huruf A Kepmen LH nomor 128 tahun 2003, yaitu minimum 2 minggu sekali selama proses siklus. Sampel yang diambil dengan cara sampling atau analisis kimia yang tidak sesuai dengan aturan yang diwajibkan dalam Kepmen LH 128 tahun 2003 tentu saja validitas hukumnya tidak terpenuhi dan karena itu sampel tersebut tidak perlu dipertimbangkan. B. Sampel diperiksa oleh tim ahli Kejaksaan Agung di laboratorium yang dibuat secara mendadak dan darurat di salah satu ruang pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung tanpa mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. C. Ada perbedaan jumlah sampel yang diperiksa oleh ahli penuntut umum, jumlah sampel yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung, dan jumlah sampel yang dijadikan bukti oleh penuntut umum dalam surat tuntutan sebagai berikut. Jumlah barang bukti sampel yang disita oleh penyidik berdasarkan penetapan nomor 71-pen-pit-2012-PN-PBR sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah total 13 sampel yang disimpan dalam 8 box dan 5 tabung. Sedangkan jumlah barang bukti sampel yang diserahkan dan dianalisa oleh ahli Edison Effendi berdasarkan berita acara serah terima sampel tanggal 13 Juni 2012 terlampir dalam berkas perkara adalah total 14 sampel disimpan dalam 9 box dan 5 tabung. Kemudian, jumlah barang bukti sampel dalam halaman 114 surat tuntutan terdiri dari total 9 sampel yang disimpan dalam 7 box dan 2 tabung. Karena jumlah sampel yang dianalisa oleh tim ahli bioremediasi Kejaksaan Agung ternyata lebih banyak dari total semua jumlah sampel yang disita oleh penyidik, maka terjadi kerancuan mengenai mana saja sampel yang diperoleh sesuai prosedur acara pidana dan mana yang dianalisa oleh tim ahli bioremediasi Kejaksaan Agung atau bisa saling tercampur. Bahwa karena ada kerancuan ini, maka bukti-bukti yang terkait dengan analisa sampel sudah seharusnya tidak perlu dipertimbangkan. D. Sampel 3 cool box akan diolah dari pematang duri yang diambil tanggal 11 April 2012 sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima tanggal 13 Juni 2012 dan hasil pengujian sampling tanah terkontaminasi minyak bumi PT CPI tanggal 25 Juli 2012 ternyata bukan merupakan sampel yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung karena tidak terdaftar dalam daftar barang bukti dan juga tidak ada di dalam penetapan sita pengadilan. Dan oleh karena itu, bukti-bukti yang terkait dengan hasil analisa atau uji sampel sudah sepatutnya